Selamat datang kembali. Kita sering banget dengar kata sinergi di dunia bisnis kan? Kedengarannya sih bagus ya, tapi kok seringnya abstrak banget gitu, agak ngawang-ngawang. Nah, kali ini nih, kita mau coba bedah konsep ini biar jadi sesuatu yang lebih nyata, lebih strategis gitu. Kita bakal gali gimana sih hubungan antara berbagai bagian atau unit ya dalam satu perusahaan itu bisa jadi atau malah gagal jadi sumber kekuatan kompetitif. Sumber kita kali ini dari pemikiran klasik Michael Porter ya, bukunya Competitive Advantage. Fokus kita nanti di bab 9 itu tentang keterkaitan antar unit bisnis. Mungkin nyenggol dikit juga bab 10 dan 11 soal strategi horizontal dan gimana cara mencapainya. Pokoknya, misi kita nih, biar paham gimana sinergi ini bisa diciptain, dikelola, dan apa aja sih jebakannya. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma teori loh ya. Kita bakal lihat gimana keterkaitan antar unit bisnis ini bisa, ya beneran gitu, bantu perusahaan tekan biaya atau bikin produknya jadi beda di mata pelanggan. Intinya tuh, gimana cara nyambungin titik-titik aktivitas di dalam perusahaan buat nambah nilai. Fokus kita memang di bab 9 ini, memahami inti keterkaitan antar unit bisnis. Yuk, kita mulai pembahasannya untuk Anda. Oke, mari kita bongkar nih. Porter ini ngajak kita buat lihat ke dalam perusahaan ya, bukan cuma persaingan industrinya aja. Titik awalnya itu ada di konsep, rantai nilai atau value chain. Bisa dijelasin dikit lagi nggak, apa itu value chain? Ketu. Jadi gini, rantai nilai itu pada dasarnya ya semua rangkaian aktivitas perusahaan. Mulai dari desain, produksi, pemasaran, pengiriman, sampai layanan dukungannya. Dari logistik bahan baku masuk, proses produksi, terus marketing and sales, sampai layanan purna jual gitu. Nah, setiap aktivitas ini tuh punya potensi buat nyiptain nilai buat pembeli, tapi ya juga bikin keluar biaya. Menurut Porter, keunggulan kompetitif itu datangnya dari gimana perusahaan ngelola aktivitas-aktivitas di rantai nilainya ini. Lebih baik dari pesaing tentunya. Oke, paham-paham. Jadi, tiap langkah dalam proses bisnis itu penting ya? Lalu keterkaitan antar unit bisnis ini letaknya di mana dalam kerangka rantai nilai tadi? Nah, disinilah bab 9 jadi penting banget. Keterkaitan atau interrelationships istilahnya Porter, itu muncul kalau ada potensi hubungan. Hubungan antara rantai nilai dari unit-unit bisnis yang beda, tapi masih di dalam satu induk perusahaan yang sama. Bisa jadi mereka punya aktivitas yang mirip, atau malah bisa berbagi satu aktivitas yang sama persis. Ini nih caranya Porter bikin konsep sinergi yang abstrak itu jadi lebih operasional, bisa dianalisis gitu secara strategis. Jadi bukan cuma soal punya banyak unit bisnis ya, tapi gimana unit-unit itu bisa nyambung dan nambah nilai satu sama lain. Porter kan mengidentifikasi beberapa jenis keterkaitan utama nih. Apa aja tuh? Betul, bab 9 itu menguraikan 3 jenis utama. Ada keterkaitan nyata atau tangible, terus keterkaitan tak nyata atau intangible, dan yang ketiga, keterkaitan pesaing atau kompetitor. Mari kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari yang nyata atau tangible dulu deh. Maksudnya apa tuh? Keterkaitan nyata ini yang paling gampang dibayangin lah. Terjadi kalau dua atau lebih unit bisnis bisa berbagi aktivitas yang sama dalam rantai nilai mereka. Ini bentuk sinergi yang paling kelihatan, paling konkret. Contohnya di dunia nyata kayak gimana? Ada nggak? Sumbernya nyebutin contoh klasik kayak Procter and Gamble, P&G itu loh. Mereka kan pakai tim penjualan sama sistem distribusi fisik yang sama buat produk popok, Pampers, sama tisu, Charmin. Kan salurannya sama tuh, supermarket, toko retail gitu. Contoh lainnya bisa aja berbagi pabrik, pakai sistem logistik barengan, riset teknologi dasar bareng, atau bahkan beli bahan baku bareng. P&G itu disebut memanfaatkan keterkaitan dalam pengadaan bahan baku, teknologi, penjualan, sama distribusi fisik buat banyak produk konsumennya. Manfaat utamanya jelas banget, bisa tekan biaya. Kalau aktivitasnya dibagi, skala ekonominya kan jadi lebih gede. Kurva belajarnya juga lebih cepat karena volume lebih tinggi. Atau utilisasi asetnya lebih bagus. Bayangin aja satu pabrik bisa bikin komponen buat 2 unit bisnis beda. Biayanya pasti lebih efisien kan? Menarik. Menarik. Jadi berbagi aktivitas ini bisa sekuat usaha ngerebut pangsa pasar ya? Buat dapat keunggulan biaya. Tepat sekali. Porter nekenin banget poin itu. Berbagi aktivitas atau sharing itu bisa jadi pengganti pangsa pasar, market share, dalam mencapai keunggulan biaya.
Ini pemikiran penting loh. Perusahaan nggak harus jadi yang paling gede di satu pasar kalau dia pinter nyambungin aktivitas antar unit bisnisnya. Selain nekan biaya, keterkaitan nyata juga bisa ningkatin diferensiasi. Misalnya nih, dua unit bisnis bisa nawarin paket produk atau layanan gabungan yang unik ke pelanggan. Pesaing yang cuma main di satu unit bisnis kan nggak bisa niru. Kedengerannya sih oke banget ya. Tapi kan pengalaman sering nunjukin kalau berbagi itu nggak selalu gampang. Bahkan buat hal-hal nyata kayak gini. Apa tantangannya menurut Porter? Anda benar banget, berbagi itu ada harganya. Porter nyebutin ada 3 biaya utama dari keterkaitan nyata ini. Pertama, ya biaya koordinasi. Ngatur jadwal produksi barengan, nyelarasin prioritas tim sales, itu kan butuh waktu, butuh usaha manajerial ekstra. Kedua, biaya kompromi. Kebutuhan tiap unit bisnis kan mungkin agak beda. Misal, unit A butuh bahan baku kualitas super, unit B cukup standar. Kalau pengadaan digabung, ya mungkin hasilnya kompromi di tengah-tengah, nggak optimal buat dua-duanya. Atau tim sales yang jual produk A dan B mungkin nggak bisa fokus 100% ke masing-masing produk kan? Ketiga, biaya infleksibilitas. Kalau udah terikat sistem atau fasilitas barengan, unit bisnis jadi kurang fleksibel buat ngerespon perubahan pasar atau kebutuhan spesifiknya sendiri. Jadi kuncinya tuh harus mastiin kalau keuntungan dari berbagi ini benar-benar lebih besar dari biaya-biaya tadi. Masuk akal, masuk akal. Jadi kudu dihitung beneran untung ruginya ya, nggak bisa asal berbagi aja. Oke, itu tadi keterkaitan nyata. Terus jenis kedua, keterkaitan tak nyata atau intangible. Ini kok kedengarannya lebih abstrak ya? Betul, ini lebih halus, tapi bisa sama kuatnya juga. Keterkaitan tak nyata ini nggak melibatkan berbagi aktivitas fisik, tapi lebih ke berbagi pengetahuan, keahlian, atau know-how antar unit bisnis. Berbagi pengetahuan, bentuknya kayak gimana tuh? Ini terjadi kalau unit-unit bisnis, ya meskipun mungkin produk atau pasarnya beda ya, tapi punya kesamaan generik gitu dalam cara mereka operasi atau bersaing. Contohnya mungkin mereka layanin tipe pembeli yang sama. Misalnya sama-sama nyasar segmen kelas atas walau produknya beda. Atau pakai strategi generik yang mirip, misal sama-sama fokus ke diferensiasi kualitas tinggi, atau punya konfigurasi rantai nilai yang serupa, misal sama-sama kuat di logistik outbound, atau ngadepin tantangan eksternal yang mirip, contohnya sama-sama harus pinter ngelola hubungan sama regulator pemerintah. Nah, dalam situasi kayak gini, pengetahuan atau keahlian yang dikembangin di satu unit, misalnya cara efektif bangun merek premium, cara negosiasi sama pemerintah, atau teknik ngelola jaringan distribusi yang kompleks, itu bisa ditransfer ke unit lain. Tujuannya, ya buat ningkatin kinerjanya unit yang lain itu. Bisa kasih contoh yang lebih konkret lagi mungkin? Biar kebayang. Oke, bayangin ada perusahaan terdiversifikasi nih. Unit A itu jago banget soal direct marketing buat jangkau pelanggan individu di segmen premium. Sementara itu, unit B yang produknya beda baru mau mulai nyasar segmen premium yang sama. Nah, meskipun produknya beda, keahlian unit A dalam memahami perilaku konsumen premium, bangun database, rancang kampanye direct mail yang efektif, itu kan know-how tak nyata yang berharga banget. Itu bisa ditransfer ke unit B. Mungkin lewat sesi pelatihan bareng, rotasi manajer kunci, atau bikin tim proyek lintas unit gitu. Oke, sekarang lebih jelas nih. Tapi tadi Anda bilang ini halus. Berarti ini juga lebih susah dicapai ya dibanding berbagi aset fisik? Jauh lebih sulit. Seringnya begitu. Mentransfer know-how itu nggak segampang mindahin mesin dari satu pabrik ke pabrik lain kan? Pengetahuan itu seringnya nempel di rutinitas, pengalaman, sama intuisi orang-orang di unit itu. Istilahnya tacit knowledge. Jadi butuh upaya yang disengaja, yang aktif buat ngidentifikasi, ngodifikasi kalau bisa ya, terus mentransfer pengetahuan itu. Sering banget ada resistensi dari unit penerima. Bilangnya, cara kami beda, itu nggak bakal jalan di sini. Atau malah keengganan dari unit pemberi, ngapain repot-repot ngajarin mereka, nanti malah lebih sukses dari kita. Manfaatnya juga seringkali lebih susah diukur secara angka dibanding hemat biaya dari berbagai pabrik misalnya. Porter juga ngingetin, ada jebakan. Jangan sampai perusahaan kejebak ngejar kesamaan yang dangkal aja tanpa ada transfer pengetahuan yang beneran penting. Jadi tantangannya lebih ke orang sama organisasinya ya ini. Oke, sekarang kita ke jenis ketiga. Keterkaitan pesaing atau competitor interrelationships. Ini unik nih, fokusnya keluar, ke pesaing. Bener banget. Ini terjadi kalau sebuah perusahaan yang terdiversifikasi ketemu sama pesaing yang sama di beberapa pasar atau unit bisnis yang beda.
Fenomena ini namanya multi-point competition atau persaingan multi-point. Wah, jadi ini bukan lagi main catur di satu papan ya, tapi di banyak papan sekaligus ngelawan pemain yang sama. Pasti jadi lebih rumit banget strateginya. Tepat sekali, Anda nangkep intinya. Persaingan multi-point ini ngubah dinamika persaingan secara fundamental. Analisis pesaing nggak bisa lagi cuma di level satu unit bisnis aja. Perusahaan kudu lihat gambaran besarnya. Di mana aja sih kita ketemu pesaing X, di mana kita kuat. Di mana pesaing X kuat. Dengan pemahaman ini, perusahaan bisa pakai posisinya di satu pasar buat ngaruhin persaingan di pasar lain. Contohnya nih, kalau pesaing X nyerang kita agresif di pasar A, di mana kita mungkin agak lemah ya, nah kita bisa balas dengan nyerang balik di pasar B, di mana justru pesaing X yang lebih rentan. Kemampuan buat balas di medan perang yang beda, ini bisa jadi alat penangkal, deterrent, yang kuat. Jadi bisa buat nahan pesaing biar nggak terlalu agresif gitu ya? Bisa jadi, persaingan multipoint ini potensinya bisa bikin persaingan di industri jadi lebih stabil secara keseluruhan. Karena tiap pemain besar sadar kalau serangan di satu titik bisa mancing balasan di titik lain, mereka mungkin jadi lebih hati-hati buat mulai perang harga atau rebutan pangsa pasar yang ngerusak. Semacam keseimbangan ancaman gitu. Atau mutual forbearance. Tapi di sisi lain, ini juga buka peluang buat strategi ofensif dan defensif yang lebih canggih yang terkoordinasi antar unit bisnis kita. Misalnya, nyerang pesaing multipoint di pasar yang paling nguntungin buat dia, tujuannya buat nguras sumber dayanya. Implikasinya jelas, perusahaan perlu punya pandangan korporat yang nyatu gitu terhadap para pesaing multipoint ini. Luar biasa ya potensi ketiga jenis keterkaitan ini, nyata, tak nyata, sama pesaing. Tapi kan tadi udah disinggung betapa susahnya, terutama buat yang nyata dan tak nyata. Porter bahkan nyebutnya luar biasa sulit, extraordinarily difficult di bukunya. Kenapa bisa sesulit itu sih? Anda ingat banget. Kesulitan ini inti dari bab 11 yang bahas implementasi strategi horizontal. Hambatan utamanya itu sifatnya organisasional. Struktur sama sistem di banyak perusahaan besar seringnya dirancang secara vertikal. Artinya, fokus utamanya ke kinerja masing-masing unit bisnis atau divisi secara kepisah. Manajer diukur, dikasih insentif, dievaluasi berdasarkan performa unitnya sendiri. Sementara itu, keterkaitan ini justru butuh koordinasi horizontal, lintas batas unit bisnis. Nah, di sini sering terjadi benturan. Bisa dirinci nggak apa aja hambatan organisasional yang paling umum ditemuin? Sumber di bab 11 itu ngidentifikasi banyak banget ya, tapi kita bisa kelompokin jadi beberapa tema besar lah. Pertama, masalah insentif sama pengukuran. Kayak yang saya bilang tadi, sistem insentif seringnya cuma ngehargain kinerja unit individual, expert speaker. Manajer jadi malas ngeluangin waktu atau sumber daya buat bantu unit lain kalau nggak ada hitungannya gitu, di bonus atau penilaian kinerja mereka. Bahkan bisa ada persepsi kalau bantu unit lain malah ngorbanin kinerja unit sendiri. Kedua, masalah politik internal sama perlindungan wilayah. Ini soal turf protection. Manajer dan unit bisnis cenderung pengen ngelindungin wilayah kekuasaan mereka. Anggaran, karyawan, pelanggan, informasi. Ada keengganan alami buat berbagi sumber daya atau data penting sama unit lain. Takut kehilangan kontrol atau keuntungan. Perbedaan tujuan strategis antar unit, misalnya satu fokus tumbuh, satu fokus profit, juga bikin makin parah perebutan sumber daya sama prioritas ini. Expert speaker. Ketiga, masalah budaya sama struktur. Banyak perusahaan, apalagi yang gedenya lewat akuisisi ya, punya unit-unit bisnis dengan sejarah, budaya kerja, identitas yang beda banget. Expert speaker, ini nyiptain dinding komunikasi sama ketidakpercayaan. Sumbernya ngasih contoh Brunswick, di mana unit-unit hasil akuisisi susah nyatu karena beda budaya. Expert speaker? Selain itu, banyak perusahaan punya tradisi otonomi unit bisnis yang kuat banget, kayak yang disebut buat Emerson Electric atau Johnson & Johnson di sumbernya. Budaya otonomi ini, meskipun ada bagusnya, bisa jadi penghalang gede buat kolaborasi. Expert speaker? Terakhir, ada juga ketakutan di tingkat atas. Manajemen puncak sendiri kadang khawatir. Mereka takut kalau terlalu dorong keterkaitan, akuntabilitas kinerja tiap unit jadi kabur. Atau lebih parah lagi, manajer unit yang kinerjanya jelek bisa jadiin kolaborasi sebagai kambing hitam atau alasan. Bilangnya, kinerja saya turun nih karena harus banyak bantu unit X. Intinya gini, seringkali ada persepsi kalau ngedorong keterkaitan itu nabrak prinsip keadilan atau equity dalam organisasi. Gimana bisa adil kalau unit A harus berkorban demi unit B?
Atau kalau bonus saya nggak sepenuhnya nyerminin hasil kerja keras di unit saya sendiri. Ini dilema yang nyata banget. Wah, daftarnya panjang ya, dan kayaknya hampir semua perusahaan besar pernah ngalamin salah satu atau kombinasi dari hambatan itu ya. Pantes aja sulit. Lalu, kalau hambatannya segede itu, gimana dong solusinya? Gimana perusahaan bisa ngatasin ini dan benar-benar raih manfaat keterkaitan? Porter nggak berhenti di identifikasi masalah aja kok. Di bab 11, dia ngusulin solusi lewat pengembangan apa yang disebutnya organisasi horizontal. Ini poin penting. Organisasi horizontal ini bukan buat gantiin struktur vertikal berdasarkan unit bisnis fungsi yang udah ada, tapi buat ngelengkapin. Tujuannya bukan bikin struktur matriks yang kaku dan seringnya malah bikin birokratis sama bingung, tapi lebih ke bangun mekanisme organisasional yang fasilitasi dan dorong kerjasama lintas unit. Mekanisme? Kayak gimana tuh contohnya? Bentuknya bisa macam-macam ya, tergantung jenis sama tingkat keterkaitan yang mau dicapai perusahaan. Sumbernya bahas beberapa kategori mekanisme horizontal ini. Struktur horizontal. Ini bisa berupa ngelompokin unit-unit bisnis yang saling terkait ke dalam satu grup atau sektor, dipimpin sama seorang eksekutif yang emang tugasnya secara eksplisit jadi penyusun strategi horizontal buat grup itu. Expert speaker. Atau bisa juga sentralisasi parsial buat aktivitas tertentu yang potensi sharingnya gede. Misalnya bentuk unit pengadaan korporat terpusat atau pusat R&D barengan buat teknologi inti. Sistem horizontal. Ini nyangkut sistem manajemen formal. Misalnya, proses perencanaan strategis sama penganggaran yang secara jelas masukin target dan inisiatif lintas unit. Expert speaker. Yang krusial juga sistem insentif. Yang ngasih penghargaan, bisa uang atau bukan, atas keberhasilan kolaborasi atau kontribusi ke unit lain, bukan cuma kinerja unit sendiri. Aturan main soal transfer pricing antar unit juga harus dirancang buat dorong kerjasama yang nguntungin perusahaan secara keseluruhan, bukan cuma untungin satu pihak. Praktek SDM horizontal. Kebijakan SDM bisa jadi alat yang kuat nih. Misalnya, program rotasi manajer antar unit bisnis buat bangun pemahaman lintas fungsi sama jaringan personal. Expert speaker. Ngadain program pelatihan manajemen bareng buat nanemin perspektif korporat. Atau prioritasin promosi dari dalam, biar manajer senior punya pemahaman luas tentang berbagai bagian perusahaan. Proses resolusi konflik horizontal. Karena konflik pasti bakal muncul ya, pas unit-unit kolaborasi, perlu ada mekanisme yang jelas dan disepakati bareng. Baik formal, kayak komite khusus, maupun informal. Misalnya peran fasilitator oleh manajer senior buat nyelesain perselisihan antar unit secara cepat dan konstruktif. Jadi intinya tuh kayak bangun jembatan-jembatan penghubung antar pulau-pulau unit bisnis ini ya, biar arus informasi, sumber daya, sama know-how bisa ngalir lebih lancar gitu di antara mereka. Tepat sekali. Itu analogi yang bagus banget. Dan bangun jembatan ini bukan kerjaan sekali jadi ya. Butuh komitmen yang kuat, konsisten, dan kelihatan jelas dari manajemen puncak. Mereka lah yang harus terus-terusan ngirim sinyal kalau keterkaitan ini penting secara strategis, bukan cuma nice to have aja. Perlu juga dibangun budaya perusahaan yang nyiimbangin antar bangga sama identitas unit bisnis dengan rasa punya terhadap identitas korporat yang lebih gede. Sumbernya nyebutin American Express dan NEC sebagai contoh perusahaan yang dinilai berhasil bangun mekanisme horizontal ini di masanya. Disebut juga kalau perusahaan-perusahaan Jepang mungkin punya sedikit keunggulan alami soal ini, karena budaya kerja mereka yang cenderung lebih kolaboratif dan fokus ke tujuan bareng. Sangat menarik ya. Jadi setelah kita bedah semuanya ini, apa pelajaran utama atau implikasi praktis yang bisa Anda pendengar kami bawa pulang dari pembahasan bab 9 soal keterkaitan antar unit bisnis ini? Pemahaman soal keterkaitan ini krusial banget. Baik Anda ada di dalam perusahaan besar atau lagi nganalisis dari luar. Kalau Anda kerja di perusahaan yang terdiversifikasi, konsep rantai nilai sama analisis keterkaitan ini alat yang ampuh banget buat ngidentifikasi sumber keunggulan kompetitif baru, yang mungkin selama ini kelewat atau belum dimanfaatin secara optimal. Anda bisa mulai nyari nih, di mana ya potensi sharing aktivitas keterkaitan nyata di perusahaan saya? Pengetahuan atau keahlian unik apa di satu unit yang bisa dimanfaatin unit lain? Keterkaitan tak nyata, gimana posisi kita terhadap pesaing multipoint kita, keterkaitan pesaing. Sebaliknya, kalau Anda lagi nganalisis perusahaan lain, misalnya sebagai investor, konsultan, pesaing, atau bahkan calon karyawan, jangan cuma terpaku sama laporan kinerja per unit bisnis secara kepisah. Coba dilihat lebih dalam, gimana unit-unit bisnis ini saling nyambung.
Ada nggak potensi sinergi yang jelas tapi kok nggak dimanfaatin? Kemampuan atau justru kegagalan ya? Sebuah perusahaan dalam ngelola dan manfaatin keterkaitan antar unit bisnisnya, itu seringkali bisa jelasin banyak hal soal sukses atau gagalnya dalam jangka panjang. Ini soal ngelihat keseluruhan perusahaan, bukan cuma penjumlahan dari bagian-bagiannya aja. Jadi bisa disimpulin ya, bahwa keterkaitan antar unit bisnis kayak yang diulas mendalam di bab 9 buku Porter ini, itu cara buat nerjemahin ide sinergi dari sekedar jargon jadi strategi yang konkret dan berpotensi ngasih keunggulan kompetitif yang nyata, baik lewat biaya lebih rendah maupun diferensiasi yang lebih kuat. Benar. Tapi ya, seperti yang udah kita bahas panjang lebar tadi, jalan buat mencapainya itu penuh tantangan organisasional yang nggak bisa dianggap enteng. Mewujudkannya butuh lebih dari sekedar niat baik aja di tingkat manajemen puncak. Perlu ada desain organisasi horizontal yang cermat. Struktur, sistem, praktik SDM, sama budaya yang secara aktif dukung, fasilitasi, dan kasih insentif buat kolaborasi lintas unit. Dan yang nggak kalah penting, selalu ingat buat nimbang potensi keuntungan dari keterkaitan ini sama biaya-biaya koordinasi, kompromi, dan infleksibilitas yang mungkin muncul. Nggak semua keterkaitan itu layak dikejar juga. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba deh renungkan sejenak konteks perusahaan Anda sendiri atau perusahaan manapun yang Anda amati dari dekat. Menurut Anda nih, di mana letak potensi keterkaitan antar unit bisnis yang paling signifikan, tapi kayaknya belum tergali atau termanfaatkan secara maksimal saat ini? Dan kalau Anda mikirin lebih jauh lagi, apa kira-kira hambatan terbesar baik yang kelihatan jelas di permukaan maupun yang lebih tersembunyi di balik dinamika organisasi yang ngehalangin potensi itu buat benar-benar terwujud? Pertanyaan ini mungkin nggak punya jawaban gampang ya, tapi layak banget buat direnungkan. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.